yaitu 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Kita awali dulu surat yang kita awali dengan rumus mencintai Allah. Oh ya, saya sebutkan dulu poin-poinnya dulu Ibu ya. Karena ini materi ini panjang, jadi biar sampailah. Walaupun mungkin hanya 1 poin atau 2 poin yang kita selesaikan hari ini. Ya, jadi 5 kecintaan itu yang pertama hubbullah. Hubbullah artinya sangat mencintai Allah. Hubbullah mencintai Allah. Nomor 1, 5 kecintaan bagi seorang mukmin. 1, hubbullah, yaitu mencintai Allah. Dasarnya nanti keterangannya Bu ya, poin-poinnya dulu. Dasarnya surat Al-Baqarah 165. 1, hubbullah, yaitu mencintai Allah. Surat Al-Baqarah 165. Yang kedua, hubbur rasul. Hubbur rasul artinya mencintai Rasul, mencintai Nabi. Ibu, ini mohon maaf, salah satu cinta kepada Nabi adalah apa? Banyak bersolawat kepada Nabi. Ibu-ibu bisa solawat Nabi? Ibu-ibu bisa solawat Nabi? Ibu-ibu bisa solawat Nabi? Nah ini kan masalah. Ditanya bisa solawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, malah bisa. Terus kapan jawabmu? Solawat Nabi? Solawat Nabi? Gitu dong. Jangan bisa. 4 kali 4? Tuh langsung. Sempat gak sempat? Orang lama itu berarti. Jadi hubbur rasul, surat Ali Imran. Nanti uraiannya Bu, ini mukadimah dulu. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Tadi Al-Baqarah 165, Al-Baqarah. Yang hubbullah tadi Al-Baqarah 165. Sekarang hubbur rasul, cinta Rasul, cinta Nabi. Ali Imran 31. Ali Imran 31. Al-Ahzab 3321. Ya, itu hubbur rasul. Surat 3 ayat 31, surat 33 ayat 21. Al-Ahzab. Yang ketiga, hubbul Quran. Hubbul Quran artinya mencintai Al-Quran. Punten maaf ibu 1 hari 1 malam baca Al-Quran berapa kali? 2 kali. Gak apa-apa. Ada yang saya tanya, ibu-ibu baca Quran sehari berapa kali? Alhamdulillah Ustadz, saya baca Qurannya sehari 5 kali. Masya Allah, luar biasa. Gimana Bu? Itu loh Ustadz, saya kalau sehari baca Al-Quran 5 kali. Itu loh Ustadz, saya kalau sholat selalu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran kan Ustadz, katanya. Ya iyalah, saya diem aja Bu. Ya iyalah, bukan itu maksudnya. Enggak, ibu sehari baca Quran berapa kali? 2 kali. Ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Ih, banyak banget. Astagfirullahaladzim. Saya tambahkan, biar kita sadar diri. Ibu 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Kenapa saya tanyanya menit? Biar kita sadar diri
ternyata kita ini banyak buang-buang waktu dalam kehidupan ini. Satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Banyak itu berapa? 3.000, banyak banget. Satu hari satu malam nih saya kasih tahu, satu hari satu malam itu sebanyak 1440 menit. 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Kan kita kalau sholat seringnya baca wal asr kan. Ibu-ibu kalau sholat kan punya surat andalan kan, kulhu inna ataina dan wal asri kan. Biar sholatnya cepat selesai. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa sih kalau dengan penghayatan. Ya, jadi yang ketiga hubul Quran. Suratnya Al-Furqan. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Nanti kita kaji ini, Bu. Ini kan baru mukadimah. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Hubul Quran. Yang keduanya surat Az-Zuhruf. Surat Az-Zuhruf surat 43 ayat yang ke-36. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surat Az-Zuhruf surat 43 ayat 36. Ya. Yang keempat, hubbul akhirah. Hubbul akhirah apa artinya? Mencintai akhirat. Ibu ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat, maksudnya surga, itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ibu ingat Ibu, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat ya. Sekali lagi, ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Iya kan? Dunia akan kita tinggal, sedangkan kita akan menuju akhirat. Berarti akhirat sebentar lagi. Suratnya surat Al-Qasas. Cinta akhirat surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat yang ke-28 Quran saya. Sama ya? Alhamdulillah. Ayat yang ke-77 surat 28 ayat 77, wa taghi fi ma'atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang kelima, saya ulangi, satu hubullah, cinta kepada Allah, Al-Baqarah 165. Hubbur Rasul, cinta kepada Rasul, suratnya ya, suratnya adalah surat Ali Imran ayat yang ke 31 dan surat 33 ayat 21 Al-Ahzab. Hubbul Quran, yang ketiga hubbul Quran, cinta Quran, suratnya surat yang ke-25 ayat yang ke-31. Ayat yang ke-30 dan juga suratnya adalah surat yang ke-43 ayat 36. Hubul Akhirah surat 28 ayat yang ke-77.
Yang kelima, 1 sampai 4 tadi kan dari saya. Nah, yang kelima gantian dong dari ibu, masa aku terus? Hubbu ahlul jannah, yaitu cinta kepada ahli surga. Surat At-Taubah ayat 36. Ayat 100. Ya, ayat 100. Baik. Sekarang kita memasuki rumus mencintai Allah. Bu, tolong bacakan Al-Baqarah 165. Untuk mengantarkan materi ini, cinta ini tadi, yang pertama kita lihat dulu rumus mencintai Allah. Bu, ketika hubullah bicara cinta Allah, kaitannya rumus dengan rumus mencintai Allah dan buktinya apa? Nanti buktinya. Rumusnya dulu. Rumus mencintai Allah ada 2. Dari Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Dari ayat ini Bu, ada rumus mencintai Allah. 1. Rumus mencintai Allah itu ada 2. Yang pertama, mencintai. Rumus mencintai Allah ada 2. 1. Mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Nanti uraiannya. Yang kedua, membenci, kebalikannya. Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Di Kota Bekasi hari ini, Bu, subuh mulai. Ibu, kaitannya dengan yang pertama, mencintai apa-apa yang Allah cintai. Allah cinta pada kebaikan, ya berbuat baik. Allah cinta amal soleh, beramal solehlah kita sebanyak mungkin. Allah cinta kepada kebenaran, hiduplah di atas kebenaran, berpihaklah pada kebenaran, belalah kebenaran. Allah cinta kepada yang namanya ketaatan, jadilah orang yang taat. Allah cinta pada ketakwaan, milikilah sifat-sifat takwa, jadilah orang yang bertakwa. Allah cinta pada kejujuran, jadilah orang yang jujur. Mohon maaf Ibu, biasanya yang suka berdusta ibu-ibu atau emak-emak? Saya ulangi, biasanya yang suka berdusta ngebohong ibunya anak-anak atau kaum istri? Ya sudah. Allah cinta pada kedermawanan, jadilah orang yang dermawan. Allah cinta pada kebaikan, banyak-banyaklah berbuat kebaikan.
Allah cinta pada keadilan, berlakulah adil dalam kehidupan ini. Allah cinta kepada kesyukuran, jadilah orang yang bersyukur. Allah cinta pada kesabaran, jadilah orang yang sabar. Biasanya yang nggak sabaran ibu-ibu atau emak-emak. Tuh kan nggak sabar. Astagfirullahaladzim. Terus tadi apanya? Jadi apanya berarti kita lakukan nih. Siapanya? Nah, siapa yang Allah cintai? Allah cinta orang yang taat, orang yang bertobat, orang yang istiqomah, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang berdakwah dan berjihad, orang yang istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, orang yang membela agama Allah, orang yang mensucikan jiwanya. Cintailah orang-orang yang mencintai Allah. Anta ma'aman ahbabta. Kenapa? Karena kita ini, kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan orang-orang yang mencintai Allah. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Ya. Yang kedua tadi itu penjelasan ringkasnya tentang rumus mencintai Allah yang pertama. Yang kedua apa? Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Allah benci dengan yang namanya sombong, kesombongan. Jangan sombong. Ngapain sombong, Bu? Bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Dah sampai situ aja. Loh, kenapa ibu pas tunjuk guru kok lihat saya, kenapa? Sama mati, Bu. Ya. Allah benci dengan yang namanya kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Ya jangan kikir. Kalau nggak mau dibenci oleh Allah. Allah benci dengan namanya kedustaan. Jangan berdusta. Apalagi jelas sekali. Apa kata Nabi? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Yuk, saya ajak ibu menghafalkan ayat tentang jujur, ayat tentang benar. Ya, mohon maaf, ini nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Adapun yang lancar banget hafalannya boleh pulang duluan. Nah itu nanti kayaknya saya deh. Astagfirullah. Ikutin saya. Ayat tentang jujur, surat At-Taubah ayat 119. Ikutin saya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin wa kunu ma'as shadiqin Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar dan jujur. Jadi shodiqin itu ada mengartikan benar, ada mengartikan jujur. Jadi kita langsung artikan benar dan jujur. Ya. Sudah hafal? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Allah benci dengan yang namanya kezaliman, jangan berbuat zalim. Allah benci dengan yang namanya kepalsuan, maka jangan malsu-malsu. Bu, yang palsu itu bukan hanya alamat, ada juga ijazah. Ada juga gigi palsu, ada juga nabi palsu juga ada. Cinta palsu ada nggak? Gimana cinta palsu? Cinta palsu yang gimana? Ya gimana contohnya cinta palsu itu? Cinta palsu itu ya, kalau cinta sudah direkayasa semuanya serba pura-pura. Nauzubillah min dzalik. Allah benci dengan yang namanya kesombongan, jangan sombong. Allah benci dengan yang namanya kikir, jangan kikir. Allah benci dengan yang namanya dusta, jangan dusta. Allah benci dengan yang namanya kezaliman, jangan berbuat zalim. Allah benci dengan yang namanya gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin dikosok, cepet banget jawabnya. Biasanya suka ngegosip siapa ya, Bu? Jadi Bu, kalau itu dibenci oleh Allah, wajib kita jauhi, hindarkan. Gak usah jauh-jauh deh Bu. Allah benci dengan yang namanya kemalasan. Ibu pernah malas? Ibu pernah malas? Terus biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Biar nggak malas semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Betul. Ya. Kemudian siapa yang Allah benci, wajib kita benci. Allah benci dengan orang yang kafir, musyrik, munafik, zalim, fasik, orang yang jahat, orang yang melanggar hukum aturan syariat Allah, orang yang menghina Islam. Siapa yang dibenci oleh Allah, wajib kita benci. Berarti Bu, dalam pergaulan ini harus punya prinsip. Yuk kita hafalkan, kita baca hadis Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tusahib illa mu'minan. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ya, kalau bergaul itu dengan orang yang baik. Kalau kita bergaulnya dengan orang baik, jadi nularin yang baik-baik kan. Kalau ibu bergaul, bersahabat, bertetangga dengan orang yang kikir, Bu, aduh Bu, ibu ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nggak lama kan. Kalau orang kikir, Bu, ibu datang aja dia udah suzon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jen, ngomong-ngomong kamu udah makan belum? Belum. Ya udah kamu pulang dulu makan, nanti balik lagi gitu. Auzubillah min. Kalau ada orang kayak gitu diapain, Bu? Jadi kalau kita sesama muslim mukmin harus bersahabat erat. Nah, kalau yang kafir harus kita tinggalkan, kita ingatkan, kita sadarkan, kita dakwah. Enggak mau ya sudah, kita doakan saja. Ya.
Baik. Sekarang sudah rumus mencintai Allah sudah selesai. Sekarang tanda bukti cinta kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya cinta iman kepada Allah itu apa? Satu, bukti cinta iman kepada Allah. Jadi masih poin yang pertama ini bahasanya, Bu. Bukti cinta iman kepada Allah. Kalau orang negeri jiran bilang tentang cinta gimana, Bu? Kalau orang negeri jiran bilang cinta tentang cinta ngomongnya apa, Bu? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa, yang dibuktikan dengan amal ibadah. Kalau bicara cinta berarti ada bukti. Contohnya seorang suami mengatakan ma I love you, mama I love you, mama I love you. Sehari ngomong 100 kali nggak pernah ngasih duit, pret, itu namanya. Loh, ya nggak? Nah sekarang ini kita bahas buktinya iman cinta kita kepada Allah. Buktinya cinta iman kita kepada Allah apa? Yang pertama, pakai 1, 2, 3 atau ABC. Ya, bukti kita cinta iman cinta kepada Allah. 1, kata Rasulullah apa, Bu? U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Orang yang betul-betul cintanya, imannya kepada Allah benar apa? Seperti kata Rasulullah ini tadi, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Yaitu apa? Buktinya iman cinta pada Allah. 1, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, dan tidak syirik. Beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, dan tidak syirik. Bu, ada nggak orang yang mengatakan iman cinta pada Allah tapi masih melakukan kesyirikan? Masih pergi ke dukun para tidak normal, masih nyembah-nyembah kuburan, masih percaya dengan jimat-jimat, jampi mantra-mantra, yang sihir-sihir dan lain sebagainya. Contoh yang paling gampang, ibu bangun tidur ke kamar mandi kok iseng takut, itu berarti tauhidnya belum benar. Ya, kalau udah bicara cinta kepada Allah, Bu, tadi cinta suami, istri, anak, orang tua boleh-boleh aja, tapi nggak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Makanya mohon maaf, nggak boleh seorang wanita mengatakan, seorang istri mengatakan suamiku adalah segala-galanya. Nggak boleh. Karena memang yang segala-galanya adalah Allah. Buktinya di antara ibu sudah ada yang membuktikan. Kalau sekiranya suami itu adalah segala-galanya, berarti kalau suaminya meninggal berarti dihabis juga dong. Tapi nyatanya enggak. Ada yang suaminya meninggal, sehat-sehat aja, ekonominya malah nambah, rezekinya malah nambah, dia bisa mengembangkan bisnisnya, kulinernya dan lain sebagainya. Ada yang mohon maaf, suaminya meninggal, malah dia bisa menebarkan ilmu. Yang tadinya ada suaminya, kayak robot aja, dia nggak bisa banyak bergerak. Ketika suaminya meninggal, sudah meninggal, dia malah sehat-sehat aja, Bu, badannya, malah pipinya tembem tuh. Berarti memang betul suami bukan segala-galanya. Nih saya tambahkan, Bu, mohon maaf, nggak boleh seorang istri mengatakan ketika suaminya meninggal, demi Allah saya nggak akan menikah lagi. Ini bisa salah dan berdosa loh, Bu. Nikah lagi halal nggak? Halal. Kalau dia mengatakan tidak akan menikah lagi, berarti dia mengharamkan yang halal. Terus jawabannya yang benar gimana, Ustadz? Kalau ditanya, Jeng kamu nggak nikah lagi? Saya lagi mau fokus dulu masalah ibadah, masalah anak-anak saya mau fokus dulu. Ini sebenarnya juga lagi nyari-nyari, cuma belum dapat aja. Optimis dong, semangat. Apa salahnya?
Ya enggak? Boleh jadi dulu dia belum bisa jadi istri yang solihah. Mungkin dapat suami yang kedua ini akan baik. Kenapa enggak? Jangan main-main tola aja. Halo? Semangat dong. Masya Allah, Masya Allah. Bu, saya ngisi di Cawang. Ada ibu-ibu, 3 ibu-ibu seumuran, 66 tahun, 67 tahun. Ada yang bilang gini, Ustadz emang gak ada untuk kami Ustadz, katanya. Bu, nikah itu bukan masalah, maaf ya, hubungan badan suami istri itu hanya bagian aja. Mungkin dia ingin bercanda gurau, bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol, kan gitu. Mungkin kalau rumahnya luas dia nyapu sendiri ya juga berat, kan ada yang nyapu gitu. Mungkin kalau tahajud sendiri ini ada yang nemenin, ya kan? Ya kan? Makanya jadi apa? Itu yang pertama, mencinta apa? Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Nih buktinya kita iman cinta pada Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh semangat, sungguh-sungguh semangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sungguh-sungguh semangat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibu pernah malas? Tanggal berapa? Ibu ini mohon maaf, ibu ini masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Ibu ini nggak marah saja sudah tua. Berarti kalau marah, serem. Marah-marah dari malaikat atau dari setan? Berarti kalau lagi marah-marah, astagfirullahaladzim. Jadi bu, orang tuh kalau cinta pada Allah senang, semangat, senang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau yang pertama tadi kata Rasulullah, ubudullah wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Number 3, yang ketiga, buktinya cinta iman kepada Allah yang ketiga apa? Bersyukur ketika diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Bersyukur ketika diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Dan bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ulangi ya. Bersyukur kepada Allah ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Dan bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Ibu saya tanya, ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur?
Ibu-ibu panjenengan mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Perhatikan dulu sebentar. Bu, kalau syukur itu dengan hal-hal kenikmatan. Hal yang menyenangkan, kemudahan, punya uang. Wah, pokoknya nikmat-nikmat gampang-gampang deh. Tapi kalau sabar itu Bu dengan hal yang gak enakin. Yang susah, yang sakit, yang sulit, yang miskin, yang terzalimi, yang ketipu, ditipu, yang disakiti. Pokoknya lebih banyak sabar itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pertanyaan saya, ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sabar, berarti nggak syukur. Loh, sabar dan syukur gimana? Syukur kan dengan halal yang enak-enak, yang menyenangkan. Kalau sabar tuh banyak dengan hal yang nggak enaknya loh Bu. Yang susah, yang sakit, yang sulit, yang tadi tuh. Sekali lagi pertanyaan saya, ibu-ibu panjenengan mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Jawabannya gimana? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Mau dinilai oleh Allah sabar atau dinilai Allah syukur, yang penting masuk surga. Yang ketiga, itu tadi yang ketiga. Iya, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, buktinya cinta iman kepada Allah yang keempat apa? Nah ini, orang ini jika betul imannya, betul cintanya kepada Allah apa? Dia jauhkan diri, dia jauhkan dan bebaskan diri dari yang haram dan riba. Jauhkan, bebaskan diri dari yang haram dan riba. Yang haram-haram riba ditutup Bu. Yang haram-haram riba dihentikan. Bengkulu, Semarang. Ya gitu mestinya. Ngaku iman cinta kepada Allah tapi masih senang yang haram. Aku cinta iman kepada Allah masih lakukan yang riba. Gak bener itu Bu. Kan kalau kaitannya dengan yang haram, itu yang hadisnya riwayatnya itu Bu. Ada seorang laki-laki dari perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, aut-autan, wajahnya, dirinya penuh dengan debu. Ya mudu ya dahu, kemudian dia menadakan tangan sambil menangis-nangis. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya ditolak oleh Allah. Doanya nggak dikabulin oleh Allah. Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, dan dia suka melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau yang riba itu ada yang mengkaitkan dengan haji. Ada seorang Bu ketika haji, Masya Allah, semua jamaahnya itu, teman-temannya itu memuji, menyanjung. Masya Allah, ini orang nih baik banget. Tawafnya, sa'inya, wukufnya, di Mas'aril Haramnya, lempar jamarotnya, sambil dia bertalbiyah menangis-nangis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sya'dik. Enggak, Allah enggak manggil kamu. Kamu datang sendiri. Walaupun teman-teman sahabatmu itu menyanjung-nyanjungmu, mengatakan kamu ini Masya Allah luar biasa ibadahnya, yang tawafnya, yang sa'inya, ya, yang wukufnya, yang di Mas'aril Haramnya, yang lempar jamarotnya, semuanya nampak baik dalam pandangan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, atau orang melihatmu. Tetapi
lala baik wala sya'di. Tetapi ingat, Allah nggak manggil kamu dan Allah membatalkan semua amal-amalanmu itu karena kamu datang dengan yang haram dan riba. Makanya ibu-ibu pastikan nih, kalau punya anak, lebih baik anak ibu kerja di satu tempat, mau pabrik, mau PT, mau kantor, enggak kantor, ya, mau wartel, mau warteg, mau apa, silakan, enggak masalah. Lebih baik anak ibu kerja di satu tempat, yang penting halal dan berkah, walaupun upahnya 1 bulan 8 juta tapi halal berkah, itu lebih baik daripada anak ibu kerja di satu tempat udah haram cuma 2 juta lagi. Ya, nauzubillah min. Udah haram cuma 2 juta lagi. Najis. Nauzubillah min. Ada. Makanya biar halal yang penting banyak berkah. Udah sedikit haram. Jadi kalau orang tuh cinta imannya pada Allah, dia lepaskan nih yang haram dan riba. Yang kelima, kita cukupkan 1 poin lagi, tanda bukti cinta iman kepada Allah. Yang kelima apa? Selalu zikrullah dan zikrul maut. Banyak mengingat Allah dan mengingat kematian. Banyak mengingat Allah dan mengingat kematian. Baik dalam suka ataupun duka. Bu, ibu 1 hari 1 malam mampu berzikir berapa ribu kali? Ibu 1 hari 1 malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyaknya atau saking sedikitnya. Ya. Number 6. Yang keenam, tandanya bukti cinta pada Allah. 1 sampai 5 tadi kan dari saya. Coba yang keenam gantian dong dari ibu, masa aku terus? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Yang keenam apa? Apa? Gemar mengeluarkan zis. Senang bersedekah. Orang yang imannya benar, cintanya benar kepada Allah, pasti dia gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah. Ibu, kalau mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Catatan mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Amin. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis tau. Ya. Itulah Bu. 1 lagi. Number 7. Ayo gantian dong. Apa kira-kira yang ke-7? Yang ke-7 apa? 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 Yang ke-7 ayo. Sampai lupa atau saya malahan. Yang ke-7. Iya, saya tunggu ini.
Apa yang ketujuh? Buktinya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah, cinta imannya kepada Allah. Benar apa? Orang ini bu, Masya Allah, tazkiyatun nufus, membersihkan penyakit-penyakit hati. Tazkiyatun nufus, membersihkan penyakit-penyakit hati. Ibu mau nggak saya kasih PR satu aja? Mau nggak saya kasih PR satu aja? Kalau ibu nggak mau, saya malah tanya gini, Bu, kalau ada murid, halo, kalau ada murid dikasih PR kok nggak mau menolak, ini termasuk murid apa, Bu? Tapi kalau ada ustadz, Bu, ngasih PR, ya, ngasih pekerjaan, ngasih hafalan, tapi kok muridnya nggak mau, nggak ngerjain, lupa, nggak tahu, ustadznya sih biasa saja, senyum-senyum aja dan memaafkan, itu termasuk ustadz apa, Bu? Alhamdulillah. Satu PR ya, Bu, ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan tanyakan. Satu saja. Siap? Deal ya? Ya. PR-nya satu saja. Ibu tolong sebutkan 31 penyakit-penyakit hati. Itu cuma satu loh, Bu, PR-nya. Halo. Assalamualaikum. PR-nya cuma satu, tolong sebutkan satu saja 31 penyakit-penyakit hati. Pertemuan selanjutnya dapat nggak dapat, jawab nggak jawab, yang penting datang, syaratnya udah itu aja. Ngeri juga saya, Bu. Baik ya, sampai di sini saya kasih waktu 5 menit, 10 menit, ada pertanyaan? Ya, silakan, Bun.